Jadi udah nggak bisa lagi tuh UU ITE dipakai buat membungkam demokrasi. Halo dunia. Seperti yang kemarin gue bahas, DPR itu kan abis ngesahin revisi Undang-Undang ITE yang kedua. Dan seperti yang kita tahu, UU ITE ini kan sebelum direvisi itu problematik banget. Banyak banget kan beritanya UU ITE ini dipakai buat kriminalisasi lah, buat membungkam kritik dan lain sebagainya. Nah setelah revisi yang kedua ini gimana ya jadinya ya pasal-pasal problematik, pasal-pasal karet tadi? Nah dari berita-beritanya sama setelah gue baca draft yang beredar, itu tuh ada beberapa penyesuaian di pasal-pasal yang problematik tadi. Yang pertama terkait konten asusila yang ada di pasal 27 ayat 1 sama pasal 45 ayat 1 dan 2. Dimana pasal asusila ini kan sering banget dipakai untuk mengkriminalisasi korban dalam kasus-kasus kayak revenge porn dan sebagainya ya. Nah untuk ngehindarin hal tersebut, di dalam revisi kedua UU ITE ini tuh ada penyesuaiannya. Jadi di pasal 45 ayat 2-nya itu diatur kalau hal tersebut tuh nggak bisa dipidana jika 1. Dilakukan untuk kepentingan umum, 2. Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri, 3. Hal itu tuh merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan. Nah jadi udah nggak bisa tuh UU ITE yang pasal kesusilaan ini dipakai buat nyerang balik. Terus yang kedua yang menarik lagi menurut gue ini tentang judi online. Dimana untuk judi online ini karena makin serius sekarang kasusnya, pidananya tuh ditambah jadi 10 tahun dan dendanya tuh sampai 10 miliar. Nah dampaknya mungkin anak hukum yang lebih ngerti kali ya kalau misalnya pidananya tuh 10 tahun, dampak dalam hukum acaranya tuh kayak gimana. Tapi ini menunjukkan kalau judi online itu makin dianggap serius sama pemerintah. Nah yang ketiga, salah satu hal yang paling bermasalah dalam dunia digital kita kan adalah berita bohong alias hoax. Nah jadi kalau di revisi UU ITE yang baru ini, kalau misalnya ada orang yang nyebarin berita yang dia tahu kalau itu bohong, artinya kan niatnya jahat nih, itu udah pasti bisa dipidana. Dan ini menurut gue penting banget karena dalam ruang digital kita, penyebaran informasi yang bohong atau hoax itu tuh bisa benar-benar menimbulkan misinformasi yang gila gitu. Apalagi kalau diperkuat sama buzzer-buzzer yang emang dengan sengaja nyebarin berita bohong. Nah dengan adanya pasal ini, kalau ada orang yang dengan sengaja nyebarin berita bohong, itu bisa kena pidana. Karena kalau udah sampai nyebarin berita bohong, itu udah pasti niatnya buruk. Tapi yang perlu diperhatikan, di ujungnya itu ada tambahan yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi dengan ini dikunci lagi hoax yang benar-benar parah, yang menimbulkan kerusuhan yang bisa dipidana. Kalau lo nyebarin berita bohong yang bilang kalau lo sakit padahal lo lagi liburan sih, kayaknya itu nggak perlu dipidana ya. Dan nggak bisa juga. Nah yang terakhir, yang keempat, ini tuh adalah pasal pencemaran nama baik. Ini adalah pasal yang benar-benar paling problematik sebelum direvisi yang kedua ini. Jadi di revisi yang kedua ini ada pengecualian untuk pencemaran nama baik, di mana dia nggak bisa dipidana kalau digunakan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri. Selain itu, pasal ini juga jadi delik aduan, di mana yang bisa ngelapor adalah orang itu sendiri, bukan organisasi atau badan hukum. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba ada yayasan atau ormas yang mengatasnamakan dirinya aliansi pecinta A, kemudian ngelaporin pencemaran nama baik. Soalnya jadinya yang bisa ngelaporin itu cuma orang yang bersangkutan. Nah selain itu untuk kepentingan umum itu diatur tuh bahwa kalau misalnya dipakai untuk kritik, unjuk rasa, pokoknya untuk hal yang berdemokrasi itu tuh dibolehkan. Jadi udah nggak bisa lagi tuh UU ITE dipakai buat membungkam demokrasi, buat anti kritik, udah nggak bisa lagi. Nah kira-kira itu beberapa penyesuaian di revisi UU ITE yang kedua setelah gue baca. Sebenarnya ada beberapa penyesuaian lagi, tapi yang gue mau bahas yang ini dulu. So far menurut gue ini udah meningkat jauh sih dibanding dengan UU ITE yang asli sama revisi yang pertama. Dimana pasal ini tuh udah nggak kayak awalnya yang bener-bener pasal karet banget. Dan yang pasti kebebasan berpendapat itu harus kita jaga. Sehingga kebebasan berpendapat itu bener-bener bisa kita junjung tinggi. Tapi yang pasti jangan sampai hoax. Gimana menurut lo?